Para ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab saya itu adalah Alkitab palsu. Beritanya tidak benar, bohong. Mereka telah menyelidiki, lalu mereka menemukan banyak kesalahan-kesalahan, banyak kontradiksi dalam Alkitab saya. Dan mereka mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada kesalahan sedikit pun dan tidak ada kontradiksi dan tidak ada bohong. Lalu mereka meminta supaya saya membaca Al-Qurannya sebagai bukti bahwa Al-Quran itu tidak ada bohongnya. Lalu saya coba membaca Al-Quran. Belum banyak saya baca, ternyata sudah saya temukan ada beritanya bohong. Perkataan Al-Quran itu tidak benar. Mari kita lihat pada video berikut. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, di Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar, surat yang dituliskan, kabar yang maudhu alias bohong. Saya sudah menemukan di dalam kesalahan dalam Bible. Saya sudah menemukan banyak kontradiksi dan kesalahan di dalam tanah. Tinggal Quran dong saya cari dong. Oke, Bible saya udah lihat, oh ini ada banyak permasalahan. Quran, Anda nggak punya permasalahan yang sama dengan ini? Ternyata saya nggak nemu. Sekarang gimana tanggapan Kristen dengan Al-Quran? Mengapa kalian tertarik untuk membuka sedikit saja Al-Quran? Untuk mencari tahu, ada hati non-muslim yang sedikit tergerak hatinya untuk sekedar melihat Al-Quran sebagai kitab yang suci, yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Saya membuka cakrawala pikiran kita agar lebih luas pemikiran kita, teman-teman. Ya, saya seorang Kristen. Hati saya sudah saya buka untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ternyata Al-Quranmu itu bukan kitab suci, tidak bisa disebut kitab suci. Karena apa yang dikatakan oleh Al-Quran tidak benar, bohong. Ini buktinya. Al-Quran berkata, Quran surat 14 Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Sekali lagi, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran surat 12 Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat 11 ayat 1. Alif Lam Ra. Al-Quran inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran surat 6 Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kesimpulannya, menurut ayat-ayat Al-Quran di atas tadi, Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan jelas dan terperinci. Benarkah demikian? Mari kita selidiki. Kita baca Quran surat 4 An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Yang menjadi pertanyaan, kapan Isa digantikan oleh orang yang diserupakan dengan Isa?
Tidak jelas. Apakah orang yang diserupakan itu membisu, diam, tidak berteriak untuk memberitahukan bahwa sesungguhnya dia bukanlah Isa? Tidak jelas. Apakah orang yang dibunuh itu dikubur atau tidak? Tidak diberitahukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha Kuasa, mampu menyelamatkan Isa tanpa ada orang yang dia buat serupa dengan Isa untuk menggantikan Isa dibunuh, sehingga Isa bisa selamat dari pembunuhan. Tetapi, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan orang yang diserupakan dengan Isa sehingga ada unsur penipuan dalam peristiwa ini? Maka orang Yahudi tertipu, ragu-ragu dan tidak tahu pasti siapa sebenarnya yang mereka salibkan. Pelajaran apa yang bisa diambil dalam peristiwa seperti ini? Ternyata berita dari ayat Al-Quran ini tidak jelas dan tidak tersusun rapi dan tidak terperinci. Kisah Yunus. Kitab Yunus ada 109 ayat. Tetapi kisah Yunus dalam kitab Yunus hanya ada satu ayat saja, yaitu Yunus ayat 98. Bunyinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka ajab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Potongan-potongan kisah Yunus berserakan di surat-surat lain, antara lain Quran surat 6, Al-6 ayat 86. Dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Kita lihat jelas bahwa kisah Yunus dalam ayat ini tidak jelas, tidak sempurna, dan tidak terperinci. Quran surat 21, Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Nun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kita lihat dengan jelas bahwa kisah Yunus dalam ayat ini tidak jelas, tidak sempurna, dan tidak terperinci. Quran surat 37 As-Saffat ayat 139. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Kita lihat dengan jelas bahwa kisah Yunus dalam ayat ini tidak jelas, tidak sempurna, dan tidak terperinci. Quran surat 68 Al-Qalam ayat 48. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kita lihat dengan jelas bahwa kisah Yunus dalam ayat ini tidak sempurna, tidak jelas, dan tidak terperinci. Kesimpulan, kisah Yunus dan kisah Isa dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi tidak sempurna, tidak jelas, dan tidak terperinci, dan tidak teratur. Dari hasil penyelidikan ini, terbukti bahwa berita Al-Quran adalah tidak benar alias bohong.